Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Saya adalah mahasiswa jurusan Sejarah Prodi Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2018 Universitas Negeri Semarang. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda atau bangsa Eropa lainnya sekitar 3,5 abad. Perlawanan demi perlawanan pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia, khususnya oleh kerajaan-kerajaan yang saat itu masih berdiri. Namun perlawanan yang dilakukan mereka tidak membuat hasil yang maksimal. Belanda dan kroni-kroninya dan negara-negara lainnya masih tetap melakukan penjajahan di Indonesia. Ada 4 ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum adanya nasionalisme, yakni yang pertama bersifat lokal. Artinya, perlawanan di satu kerajaan itu dianggap sebagai masalah internal dari kerajaan itu saja. Jadi kerajaan lain di sekitar mereka tidak akan ikut campur oleh masalah mereka. Yang kedua, bergantung pada pemimpin. Pada saat itu, perjuangan perlawanan bangsa Indonesia itu digantungkan oleh pemimpin, misalnya oleh bangsawan, oleh tokoh ulama, oleh raja dan lain sebagainya. Jadi apabila raja atau ulama tersebut mati, maka otomatis rakyat akan kehilangan semangat untuk mengusir penjajah. Dan yang ketiga, yakni bersifat fisik. Artinya hanya melakukan perlawanan-perlawanan seperti perang dan lain sebagainya, dan masih mengandalkan senjata sebagai alat untuk mengusir penjajahan. Dan yang terakhir, mudah dipecah belah. Politik dari penjajah itu adalah divide and impera, yakni politik adu domba. Jadi setiap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain akan diadu domba oleh mereka sehingga mudah terpecah belah dan menimbulkan konflik internal antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Nah, perlawanan itu sendiri yakni ada perlawanan terhadap negara Portugis dan perlawanan terhadap Belanda. Untuk negara Portugis, perlawanan itu terjadi di Ternate, Demak, dan Aceh. Dan untuk perlawanan terhadap Belanda ada 2 bagian. Yang pertama, perlawanan terhadap VOC, dan yang kedua, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Untuk yang masa VOC ada dari Kerajaan Mataram dan dari Goa dan Makassar, dan yang dari pemerintah kolonial Belanda ada Patimura di Maluku, Diponegoro, Kerajaan Palembang, Perang Padri, Perang Aceh, Sising Mangaraja 12, Perang Bali, dan Perang Banjar. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis. Perlawanan rakyat Ternate kepada bangsa Portugis itu dilatar belakangnya oleh beberapa faktor. Satu, yakni monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Yang kedua, penyebaran agama Katolik. Yang ketiga, yakni terlalu ikut campurnya bangsa Portugis terhadap urusan internal rakyat Ternate. Bangsa Portugis yang terlalu ikut campur terhadap urusan rakyat Ternate menimbulkan kemarahan bagi rakyat Ternate, dan akhirnya rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun menyerang bangsa Portugis. Namun sayangnya pada tahun 1570 Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh bangsa Portugis dengan dilakukan tipu muslihat. Perjuangan rakyat Ternate dilanjutkan oleh anaknya, yakni Sultan Baabullah. Sultan Baabullah menyerang Portugis pada tahun 1575 dan mendapatkan kemenangan. Bangsa Portugis kemudian menyingkir ke daerah timur dan mendirikan jajahannya di daerah timur-timur sampai abad ke-20. Nah, selanjutnya yakni perlawanan dari Kesultanan Demak melawan bangsa Portugis. Kesultanan Demak memiliki cita-cita untuk menyebarluaskan agama Islam
dan menguasai seluruh Pulau Jawa. Dengan menguasai seluruh Pulau Jawa, otomatis mereka bisa menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa. Dengan adanya bangsa Portugis di Malaka dan Sunda Kelapa membuat Kesultanan Demak merasa resah. Akhirnya Kesultanan Demak menyerang Malaka pada tahun 1512 dan 1513. Mengapa Malaka diserang? Karena Malaka merupakan pusat perdagangan yang sangat besar pada saat itu, sehingga apabila Kesultanan Demak berhasil menguasai Malaka, maka otomatis Kesultanan Demak bisa menguasai perdagangannya juga. Kemudian Pajajaran sebagai salah satu kerajaan Hindu di Indonesia merasa terancam dengan ekspansi yang dilakukan oleh Kesultanan Demak, sehingga akhirnya kerajaan Pajajaran bersama bangsa Portugis melakukan kerjasama pada tahun 1522 untuk mengusir Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merasa bahwa kehadiran bangsa Portugis di tanah Jawa merupakan ancaman yang sangat besar, sehingga Kesultanan Demak berencana untuk mengusir bangsa Portugis dengan melakukan penyerangan di Sunda Kelapa. Namun sayangnya, pada saat melakukan penyerangan tersebut, bangsa Portugis tidak ada di Sunda Kelapa. Penyerangan tersebut terjadi tahun 1526. Nah, ketika bangsa Portugis kembali lagi ke Sunda Kelapa, yang berkuasa di sana bukan lagi kerajaan Pajajaran, melainkan dikuasai oleh Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Fathahillah. Fathahillah kemudian mengusir Portugis pada tahun 1527 di Sunda Kelapa. Kemudian nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta, artinya kemenangan yang gemilang. Jakarta sekarang kita kenal sebagai Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Kesultanan Demak merasa bahwa perlawanan selanjutnya yakni perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis, pelabuhan perdagangan kemudian beralih ke pelabuhan yang ada di Bandar Aceh. Hal tersebut membuat pelabuhan Aceh dijadikan sebagai pusat perdagangan alternatif karena direbutnya Malaka oleh bangsa Portugis. Ramainya pelabuhan yang ada di Aceh membuat bangsa Portugis merasa terancam dengan hal tersebut. Kemudian pada tahun 1523, bangsa Portugis melancarkan serangan ke Aceh dipimpin oleh Henriques dan menyusul pada tahun 1524 yang dipimpin oleh De Souza. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang dihadapi oleh Aceh dalam menghalau tentara Portugis yakni melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit yang handal, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567, selanjutnya mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya dengan menambah jumlah angkatan lautnya sejumlah 600 sampai 800 prajurit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kalian. Mengapa perlawanan bangsa Indonesia pada zaman dahulu bersifat tradisional? Jelaskan pendapat kalian nanti di Google Classroom. Akan saya buat ruang khusus untuk kalian menjawab pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.